Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih ada melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali hari ini dalam morning class bersama saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya harapkan firman Tuhan ini dapat menguatkan, membantu, membangun Bapak Ibu Saudara dalam keimanan Bapak Ibu Saudara, dalam kerohanian Saudara, pertumbuhan rohani Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan membahas dalam Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Manusia pertama diciptakan di dalam hadirat Allah, amin, segambar dan serupa dengannya. Allah menginginkan suatu hubungan kasih dengan manusia ciptaannya. Ada hubungan, manusia ditempatkan di bumi karena sebagai perwakilan Allah dengan tujuan untuk memberitakan kemasyuran namanya. Di dalam Yesaya 43 ayat 21 katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita memang diciptakan untuk menyembah Sang Pencipta, menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di dalam roh manusia ada keinginan untuk menyembah, ada keinginan, kerinduan untuk menyembah Allah yang kudus, hadir dan bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya. Kehadiran Allah itu dalam hidup kita pasti akan membawa dampak yang supernatural, karena kehadirannya akan menyatakan sifat-sifat pribadi Allah bagi ciptaannya, the covenant names of God. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, secara ringkas Tuhan Allah adalah segala-galanya bagi manusia. Apapun yang kita perlukan itu tersedia di dalam hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, pastinya kita berbahagia karena apapun yang kita perlukan tersedia di dalam hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, melalui Yesus Kristus Allah dapat kita sebut sebagai Bapa. Kita sebut sebagai Bapa, suatu sebutan yang sangat intim, seperti hubungan kasih seorang bapa terhadap anaknya, kasih seorang anak terhadap bapaknya. Banyak sekali alasan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, terlalu banyak. Salah satunya adalah karena Ia baik dan kasih setianya itu berlaku selama-lamanya. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 106 ayat 1 dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tanpa kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan, kita tidak akan dapat mengatakan Dia baik. Benar Bapak Ibu Saudara. Jadi dari pengenalan secara pribadi akan Tuhan, barulah akan terbangun keintiman yang melahirkan penyembahan. Bapa menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang Kristen secara harfiah menjadikan ayat-ayat perjanjian lama itu sebagai standar hidupnya. Mereka menganggap bahwa standar hidup umat pada perjanjian lama itu, yaitu bangsa Israel, pada saat itu bisa dikenakan oleh orang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak gereja bahkan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang berlandaskan ayat-ayat dari perjanjian lama yang diterapkan untuk umat-umat yang ada di perjanjian baru. Pola ibadah perjanjian lama dikemas dalam model baru, tetapi sebenarnya esensinya itu tetap sama, yaitu pola keberagaman dari Israel kuno. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam liturgi mereka merasa sudah menyembah Tuhan Yesus dengan nyanyian. Padahal dalam konsep perjanjian baru yang diajarkan Tuhan Yesus, menyembah Allah bukanlah demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan penampilan lahiriah, tapi isi perjalanan hidup seseorang setiap harinya. Umat perjanjian baru harus menyelenggarakan hidup mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti yang kita baca tadi, Yohanes 4 ayat 24 katakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam kekristenan yang penting adalah bagaimana seorang mengisi hidupnya, hari-hari hidupnya sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus. Orang yang menyembah Allah memiliki kesediaan untuk dengan rela dan rendah hati mengasihi serta mengabdi kepada Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran menunjuk pada sikap batin,
menunjuk pada sikap batin atau sikap hati yang diwujud nyatakan dalam perilaku di sepanjang waktu dan dimanapun dia berada. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bukan sekedar menyelenggarakan liturgi dalam ibadah di gereja, tetapi dalam menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah Allah menghendaki ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, kapanpun Bapak Ibu Saudara dapat menyembah Tuhan. Dapat menyembah Tuhan, dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini berarti bahwa ruang ibadah orang percaya meliputi segenap wilayah hidup dan segenap waktunya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ibadah yang tidak terikat oleh sistem dan aturan yang baku. Ini bukan berarti bahwa liturgi yang diselenggarakan untuk kita lakukan biasa setiap hari perlu ada ketertiban, tapi Tuhan hendak menunjukkan bahwa liturgi orang percaya bukanlah seremonial seperti agama-agama pada umumnya. Bapak Ibu Saudara, untuk itu setiap orang percaya harus menjadi pribadi yang bertingkah laku sesuai dengan kehendak Allah sebagai Bapa kita. Dengan demikian, ibadah bukan hanya soal liturgi, bukan hanya sekedar liturgi biasa, tetapi atau upacara dan ritual, melainkan juga meliputi segenap perilaku dan cara hidup setiap hari dimanapun orang-orang percaya itu berada. Ya pastinya lah kita, dimanapun kita berada, mereka mengemas liturgi, misalnya acara-acara ibadah kebaktian seindah-indahnya gitu kan, karena mereka merasa bahwa liturgi adalah sarana penting atau utama, yang paling utama untuk menjumpai dan menyenangkan Allah. Sebenarnya proses pendewasaan ke arah kesempurnaan untuk membentuk sikap batin telah digantikan dengan liturgi dan ajaran yang lebih menekankan kepada peraturan moral, sehingga kurang menyentuh sikap batin. Bapak Ibu Saudara, gereja seakan-akan adalah satu-satunya ruangan penting dan utama untuk menjumpai dan bertemu dengan Tuhan. Dalam kekristenan terdapat unsur kuat adanya proses pendewasaan ke arah kesempurnaan dengan penekanan kepada hal-hal yang bersifat batinia. Tuhan Yesus mengajarkan suatu kehidupan tentang bagaimana bersekutu dengan Allah sebagai Bapa yang tidak berunsur agama seperti pada umumnya. Roh Allah diam di dalam diri setiap orang percaya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Roh Allah ada di dalam hidup kita, di dalam setiap orang percaya, mereka yang percaya. Ini merupakan suatu masa baru dalam kehidupan umat manusia yang belum pernah terjadi selain pada zaman sebelum manusia pertama jatuh dalam dosa. Manusia diperkenankan berjalan dengan Allah. Inilah sebenarnya inti Injil itu, Bapak Ibu Saudara. Kabar baik dalam Injil terletak kepada kemungkinan dan kesempatan manusia dapat berjalan dengan Allah sebagai Bapa dan anak, Bapak Ibu Saudara. Di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia yang membelakangi Tuhan, orang percaya diperkenankan untuk berjalan dengan Allah sebagai anak-anaknya. Kita diperkenankan Tuhan untuk berjalan dengan Allah sebagai anak-anaknya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Keintiman yang didasari kasih yang tulus akan membuat Tuhan Yesus menyatakan dirinya bagi kita. Beberapa diantaranya, ya saya mau katakan bahwa pertama, kehadirannya itu akan meruntuhkan setiap kuasa-kuasa roh jahat. Itulah gunanya. Kedua, kehadirannya memberikan kemenangan demi kemenangan, karena Allah yang berperang bagi kita, bukan kita lagi, tetapi Allah yang berperang bagi kita, termasuk menang ketika diproses Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Diproses Tuhan. Yang ketiga, kehadirannya itu sebagai perlindungan, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kehadirannya itu memberikan pewahyuan dan menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak akan salah melangkah, sehingga kita tidak akan salah berjalan, sehingga kita tidak akan salah memilih keputusan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kehadirannya itu akan melepaskan setiap belenggu-belenggu kelaliman kita, Bapak Ibu Saudara. Melepaskan setiap belenggu-belenggu yang ada pada kita.
Kehadirannya itu mendatangkan penuaian jiwa-jiwa dan berkat pemulihan yang melimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari minta kehadiran Tuhan. Mari minta hadirnya Tuhan dalam hidup kita melalui penyembahan kita. Untuk kita bisa meminta hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan hanya melalui penyembahan kita. Hanya melalui penyembahan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu yang harus digumuli adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan gaya hidupnya, agar orang percaya bisa mengenakannya, bisa memakainya dalam kehidupan ini setiap harinya. Setiap hari semakin seorang mendalami kekayaan yang murni dari Injil dan konsekuen untuk mengenakannya dalam kehidupan dia, ini memungkinkan berjalan dengan Allah dalam persekutuan yang eksklusif, Bapak Ibu Saudara. Antara Bapa dan Anak tidak ada batasan, there is no limit, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka there is no limit antara kita dengan Tuhan. Tidak ada batasan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita minta, Tuhan akan sediakan. Apa yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Apa yang kita rindukan, Tuhan akan buat itu terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita memiliki penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Penyembahan yang manis, penyembahan yang sejati bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan kami, membantu kami, mendorong kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sejati, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan memberikan pengertian-pengertian lebih dan lebih lagi, sehingga ada hubungan yang erat antara kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus namamu telah selesai berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Stay safe and God bless you.